Nah ini Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Dia yang menyalahkan saya bahwa Anda mengalami kesalahan fatal. Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani? Sekarang tanda tanganin aja apa susahnya? Kiai, saya bukan resi, duda. Yai Dedi Mulyadi. Ya, Kakang Prabu, istri Kang Dedi sampun kata. Istri Kang Dedi para janda-janda tua, anak-anak yang terlantar, dialah rakyat Indonesia ada. Basaranya mana basara? Sehat, Mbak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan geger ya, akhirnya KDM datang ke rumah Yai Mim ya. Datang beneran ya ke Malang ya, bersama Cak Armuji ya. Dan sebelumnya ini Yai Mim juga sudah berusaha meminta maaf kepada Sahara ya, yang awalnya itu ditolak sama Sahara ya, dicuekin, kasihan banget ya ini Mas Du kalau lihat Yai Mim ini ya. Tapi akhirnya mau sih Sahara menjabat tangan, tapi masih gimana gitu ya, netizen kayak kurang puas gitu ya. Nanti kita lihat bersama ya. Lalu juga ada sahabat Sahara yang udah terlanjur keceplosan menista agama. Nggak tahu ini urusannya sama polisi nanti kayaknya ini ya. Kalau sampai ini soalnya ngatain agama mayoritas lah, kan Islam berarti ya. Ini kalau sampai banyak yang demo, waduh nih habislah, tamat riwayatnya ini sahabatnya si Sahara ini ya. Oke, gimana selengkapnya kita terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja, let's go ya. Dengan ini ya, Yai Mim minta maaf dulu ya. Ini ke suaminya Sahara dulu ya. Nih Mas Agil, maaf ya. Maafkan saya. Pak Sofyan, minta maaf saya. Pak Sofyan. Aku sudah bermaafan di Densu. Kemarin kan sudah saling minta maaf di Densu ya. oh, jadi di Densu itu Minta maaf Pak. ketemu udah maaf-maafan. Udah baik ya sebenarnya, maksudnya Siapa sini? Gak bisa besar. Oh Ferry. Sama ada Ferry ya. Ganteng Pak. tapi masih dingin ya. Ya. Mobilnya pada kemana Pak? Jalan Pak. Oh, alhamdulillah. Laku ya? Kalau gini bersih sekali ya. Lama tak tinggal tambah bersih. Alhamdulillah. Ya. Ini ya gimana ya Mas Dew lihatnya. Ya diterima sih permintaan maafnya, tapi kayak masih dingin gitu tanggapannya ya. Pak Sofyan dan anak buahnya itu masih kayak cuek gitu ya. Tapi ya masih mending ya daripada ini guys ya. Kalian lihat ya, daripada si Sahara. Nih Sahara lewat Ini nama sana guys. Ya Allah, kemudiannya perempuan ini ditolak ya, baikkah? Ya Allah. tidak merespon. Orang sih. Ya udah. Ya udah. Ya ditolak. Ya ini gimana ya? Aduh gergeten ya. Mau komen, kalian aja yang komen lah ini Mas Dew ya. Nanti kita lihat ya, KDM akhirnya datang juga di Yai Mim. Nah ini akhirnya diterima permintaan maafnya sama Sahara. Saya minta maaf guys. Iya. Ini Pak ya. Ya Allah, terima kasih Pak. Ya Allah. Pak Sofyan, saya juga minta maaf. Ini Pak Sida juga minta maaf. Pak Sarah. Pak Sarah. Ya. Taruh aja HP-nya katanya. Oke, Pak. Dari hati. Saya dari hati, Mbak, minta maaf. Minta maaf itu apa? Udah, Bi. Biar sama-sama enak, Mbak. Si Sahara ini. Tadi sudah. Yang masuk ini sudah. Kan direkam masih. Iya. Oke. Halo. Itu apa? Kok jengkelin banget ya si Sahara ini ya. Katanya udah taruh dulu HP-nya. Pokoknya kayak masih apa ya? Dia itu yang mendominasi kayak gitu ya. Aduh, gak tau lah ya Mas Dew. Mau komentar kayak apa ya. Lanjut ya. Yai Mim meminta maaf secara langsung kepada suami Sahara yaitu Sofyan dan
supir-supirnya mereka. Wow, ini digambarkan dengan video di mana Yaimi meminta maaf kepada tetangganya. Ini videonya. Ini yang tadi ya. Minta maaf Pak. Ya harusnya turun, dipeluk, biar bener-bener menerima dengan tulus gitu loh. Wah, Yaimi mengajari dan memberikan kita contoh langsung ya, apa arti kerendahan hati. Ya, Yaimi langsung dengan gentle mendatangi tetangganya meminta maaf. Terbaik Yaimi di sini meminta maaf bukan berarti kalah, bukan berarti salah, ya. Dan awalnya aku kira wah ini damai nih kan. Ternyata aku baca di komentarnya intinya kita hidup bertetangga itu harus saling memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Mantap, karena apa? Ini semua kita jadikan pembelajaran bersama agar ke depan kita tidak bisa zolim ke orang lain, kita tidak seenaknya memfitnah orang lain, tidak inilah seenaknya kita, tapi kita lebih menjunjung adab dan etika kita. Sekali lagi, terima kasih Yaimim telah memberikan kita pelajaran yang begitu sangat berharga. Salam sehat, salam damai. Ya, soal proses hukum udah ini ditegaskan ya sama Yaimim ya, bahwa proses hukum tetap berjalan ya. Kalau lihat ekspresinya tadi ya Mas Dewi mendukung banget sih ya. Baiknya tetap di proses hukum ya. Lanjut ya. Ya. Sengaja aku private biar kalian Ini sebelum kita ke pertemuan KDM datang ya sama Cak Armuji di Malang ya. Kita lihat dulu ini ya. Ini cukup menjengkelkan juga ini yang Mas Dewi bilang tadi ya. Ini sahabatnya Sahara nih. Hujat lagi. Nggak kena mental. Kayak orang gila ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas statement yang saya keluarkan dengan mendudukan bahwa agama mayoritas adalah agama dengan IQ jongkok. Adapun statement tersebut saya keluarkan dikarenakan kekesalan saya terhadap beberapa oknum yang menyatakan bahwa saya adalah LC, padahal saya dan keluarga saya dibesarkan di lingkungan agama yang sangat baik sampai hari ini. Untuk permasalahan sahabat kami yang saat ini sedang bergulir dan ramai di sosial media, kami akan fokus kepada pelaporan kepolisian dan barang bukti tidak akan kami up di sosial media. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya bisa mengawal proses tersebut dengan baik dan sabar. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu doang kekuatannya. Lemah banget, lemah tak berdaya. Ayo bilang saja aku fitnah. Katakan fitnah. Kau kalau lihat bukti yang aku lihat. Aduh, ngakak guling-guling kalian tuh. Ngakak guling-guling. Aku aja ngakak sendiri lah. Aku aja ketawa sendiri kalian. Lu nggak diajak, mohon maaf. Kalian nggak diajak. Bye-bye. Kenapa Bye netizen. Nggak bisa, kalian udah tercuci otaknya. Nggak usah memihak ini. Nggak usah memihak Sarah, nggak usah. Kalau nggak mau nggak usah. Kami nggak butuh, tau tak? Karena dikasih tahu yang betul atau yang salah yang mana juga kalian nggak peduli kan? Kalau nggak mau memihak nggak usah. Memang dikasih tahu pun bandel, bikin malu, tau nggak? Kalian tuh orang-orang yang menghujat Sarah itu bikin malu nama Islam, tau nggak? Bawa agama, fitnah aku, bilang aku LC. Kalian mau lakukan yang kalian lakukan? Hal yang nggak ada, kalian bikin ada. Netizen sama penggiring opini itu sama atau nggak? Yang satu tukang ngarang cerita, sampai cerita yang di podcast itu keluar semuanya karangan belaka. Terus yang lainnya percaya. Enak banget ya. Jadi seseorang yang kedudukannya tinggi, terus dia ngomong apa, dia ngomong sampah aja orang percaya, enak banget ya. Nyindir siapa ini? Pantesan lah orang-orang yang agamanya minoritas tuh nggak nyaman ya di Indonesia.
sekarang aku yang sama-sama mayoritas sama orang Indonesia aja, agamanya sama aja, kerasa banget. Aku tak mau bilang IQ jongkok atau apa ya, tapi nyatanya kan gitu. Ini dia, ini. Makin tinggi kedudukan agamanya, makin percaya dia sama hoax-hoax yang dikeluarkan itu. Mentang-mentang yang ngomong itu nggak tahu tau. Ini ya. Yang ngomong tuh hantu belau. Pokoknya siapa yang tidak memihak hantu belau itu dimusuhi. Walaupun dia bukan LC, dia di LC kan, pokoknya harus jadi LC lah. Enak aja. Gak usah aku sama Sarah jadi LC deh, mama kalian jadi LC aja deh. Mama kalian LC, kakak kalian LC, nenek moyang kalian LC. Mau? Dia bilang kayak gitu kalau nggak LC. Kalian bilang aku sama Sarah LC. Kalau kami beneran LC nggak apa-apa, kalian bilang kami LC. Masalahnya kami nggak LC. Lagi pula kenapa memang kalau sama-sama kawan-kawan LC itu? Kawan-kawan LC itu dia bukannya menjahati kalian, dia tuh cari duit. Emang apa salah mereka ke kalian sampai kalian LC? Kecuali dia ngambil laki kalian. Itu pun laki kalian pasti yang menuju ke LC, bukan LC itu yang ngejar-ngejar laki kalian. Atau LC itu ada tempatnya dia. Ada tempatnya dia itu LC itu, bukan sembarangan nangkring di mana jadi LC itu. LC itu lebih mulia daripada mulut kalian, tau gak sih kalian? Bawa-bawa agama, bilang ini itu. Sok-sok bawa nggak usah bawa-bawa agama. Intinya LC itu lebih mulia daripada kalian, tau gak? Kalau kalian tuh orang gak LC, kalian LC kan, nah itu kalian tuh lebih haram daripada LC, tau gak sih? Mulut kalian tuh haram bejadah, tau gak sih? Enak-enak aja bilang orang LC. Nah sekarang gini aja deh, persatuan LC se-Indonesia. Kalau iya kami LC sayang, bantu dong ini teman-teman LC kita. Ada satu teman LC kita yang dihujat sama netizen ini, tolong perlindungannya wahai teman-teman LC. Teman-teman LC dan non-muslim khususnya. Tidak menerima Islam yang fanatik, yang cuma mau dengerin kata-kata seseorang yang gila selangkangan doang. Udah orang yang gila selangkangan, bah. Kalian percaya lagi, bodohnya engkau nih, Allah. Tak tahu aku nak cakap apa. Iya itu ya. Intinya dia udah minta maaf, tapi ya nggak tahu ya ke depan mungkin bisa jadi proses hukum tetap jalan. Ini peringatan dari Yaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para netizen yang saya cintai, dimanapun Anda berada, ini semua hadir out. Ini sekarang sedang bersama pengacara hebat Abdul Basit, Agustian Anggi Siagian, dan yang lain-lain. Nggak usah sebut satu-satu, santai ya. Ini Bung Fakhrudin. Ini Mas Dodi, terus itu loh sing gendut soalnya Nabila Ayu banget itu. Terus Mbak Indah, Ibunda, Bu Retno, Mayang. Oke, saya lanjutkan pembicaraan. Jadi sebenarnya Kang Deddy tidak perlu datang lagi kalau tujuannya hanya ingin mendamaikan. Ya, kalau tujuannya hanya ingin mendamaikan ya Kang Deddy, saya tadi pagi-pagi sudah mendatangi sahabat saya, orang yang terhebat di dunia, kaya raya, juragan mobil, yang The King of Kong, Muhammad Sofyan. Itu sudah saya datangi dan sudah salaman Kang Deddy. Iya, jadi kalau damai udah damai katanya Kang Deddy, cuman ya mungkin silaturahmi aja akhirnya ya. Oke, ini ya silaturahminya Kang Deddy ke rumah Yaimin maksudnya. Cuman karena ini ya nggak ada video ke rumah Sahara tadi Mas Deu cari ya. Ini dari TikToknya Mas Deu ya, kalian bisa ikuti ya nanti ya. Oh belum. Ini kedatangannya dulu ya di bandara ya. Ini dari TikToknya siapa ini? Nail Subs. Di Malang ini baru datang ya sama Cak Armuji. Oslan. Amin. Tuh, gak macet nih ya. Ya biasa ini dia ngerekam dari live soalnya sama yang Mas Deu tadi. Amin. Disambut Arema guys. Aremania. Tuh.
sekelnya Pak, beda sekali Rubina. Ini wali kota Malang sama gubernur Jawa Timur mana ini? Yang datang malah wakil wali kota Surabaya sama gubernur Jawa Barat. Ini mobil. Nang Malang rek, iki nang Malang. Nang Malang rek. Ono nang mburi kono. Nah, masuk mobil. Oke, kita lanjut ke videonya Mas Dewa aja ya. Nang Malang rek. Nih ya. Dating apa? Konglomerat. Yang belum selesai dengan siapa? Hidup Nggak ini ada. harus selesai dengan siapa? Enggak ada. Enggak kenal saya dengan ini. Enggak, ini kok bisa bagi Pak Wahyu ya? Nah, ini Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Ya, ini yang ngusir saya. Yang ngusir. Dia yang menyalahkan saya bahwa Anda mengalami kesalahan fatal karena tidak punya KTP sendiri. Ini orangnya, betul ya? Oh iya. Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani oleh FP Semen? Monggo lah, karena banyak Nanti komunikasi Anda. sekarang tanda tanganin aja apa susahnya? Nggak akan, aku udah nggak boleh pindah sini. KTP saya Karangbesuki, rumah saya di sini ya. Ini saya jual. Oh, mau dijual. Ya, ini saya jual. Siapa yang mau beli? Aku mau pindah ke Brojan Cafe. Mau tak bikin apa? Rumah filsafat tasawuf. Oh, mantap, mantap. Dedi Mulyadi. Wah, aduh. Ya ampun. Iya toh kamu belum. Pak RW-nya nggak bisa berkutik. Dicintai orang Dicintai oleh kaum wanita tua. Jawa Timur. Tapi tidak dicintai oleh yang muda. Kang Dedi. Beda apa Pak Yai sama Kang- yang muda dicintai. Kang Dedi ini istrinya banyak, istrinya rakyat, Oh. orang-orang miskin, orang-orang Betul, apa? betul. Papa itu miskin. Jadi rumahnya ini toh. Ini kan Rumahnya belum bagus. selesai. Ayo masuk. Belum selesai. Maaf, maaf. Nih, masuk ke rumahnya Imam ya. Jadi ada masalah masih Kalau satu dengan ini sama ini. Nah ini ya. Kodok mana yang pinggir kali masih wes tuwek orang mari. Pak Yai. Iki sampean, iki lho sampean. Resi sing dadi raja itu iki ialah Kang Dedi Mulyadi. Tidak. Yai, saya bukan resi, duda. Pokoknya ya di Brojan Cafe akan saya dirikan. Jadi mau pindah rumahnya. Ya pindah situ aja saya. Ini mau dijual sama siapa? Ya yang mau beli. Oh, mau beli sama Pak Wakil Baru. Nggak boleh dia beli. Jadi Ini berapa meter? jadi kalau tanahnya 221. 221. Tapi kami gunakan ya 160. Oh. Yang 40 itu jalan itu. Oh. Yang Mau katanya dijual. Jadi tinggalnya di sono. nanti tinggalnya satu kamar aja. Saya hanya perlu tidur untuk saya ini. Hanya untuk tidur sama yang ini. Wanita nakal ini Pak. Dibilang lonte Pak ini. Ya, nakal ini sama Abdul. Nakalnya sama Pak Yai. Tidak. Jadi lonte, bok. Siapa yang bilang gitu? Agil namanya. Oh, Terus katain Mbak Agil. Sarah bilang sama dia, ini yang bikin aku sakit Pak. Dia itu dibilang, tak udah gitu. Jadi kan udah makan. Udah maaf-maafan. Kalau sudah maaf-maafan sudah. Iya. Sekarang ngedalang aja. Siap. Oke. Iya, Ya wes. Nah. Gandengan iki. Lah. Iki Mbah nih Pandowo. Bolone iki. Yai Dedi Mulyadi. Ya, Kakang Prabu. Masya Allah jidan kok sampean. Kapan Kakang Prabu nambah istri lagi ya? Loh, istri Kang Dedi sampun kata. Istri Kang Dedi para janda-janda tua, anak-anak yang terlantar, dialah rakyat Indonesia adalah Istri Pak Yai yang muda-muda bikin saya menjadi iri hati.
Iri hati ku potensi Kang Dedi kudu dipelihara cara baik. Nek iri hati dipertemukan dengan iman, ilmu dan takwa akan menjadi motivasi diri yang kuat. Tapi iri lah dipertemukan dengan hawa nafsu akan merusak diri dan merusak masyarakat. Kalau 3 tahun sendiri terus ya kadang nggak kuat juga. Ya sebentar, sorry Mas Dew perlukat ya. Ini ternyata luar biasa ya Mem ya. Iri hati itu adalah potensi katanya. Iya juga ya. Asalkan itu tidak ada asalkan ya kayak gitu ya. Tapi kalau dicampur dengan hal-hal negatif akhirnya ya negatif. Kalau dicampur dengan hal positif, iri hati bisa jadi motivasi ya, potensi diri kayak gitu ya. Luar biasa ini Mas Dew. Kaget ya lihat ini ya. Lanjut. Orang jenenge berjuang jihad itu sing paling berat. Jihad melawan diri, jihadun nafsi. Wis kudu wani korban gawe negeri iki Kang Dedi, sampean kudu sing sabar. Kene engko wis dadi RI-an ya misale lho misal RI satunya Pak Prabowo bojone rakyat Indonesia. Nah, jelas toh? Jelas. Iya. Kurang jelas apa wis mari wis ora satu karan maneh. Dia tak mari ngono, mari. Ini rumahnya, ini lantai kamarnya. Apa belum enggak? Perlu tempat tidur lu tahu? Enggak. Jangan. Loh, ini keluarga. Bukan. Gak kenal saya. Siapa saya? Saya tim masak. Saya nggak perintah. Demi Allah saya nggak perintah. Saya demi Allah tidak tahu dia. Siapa? Jadi ketika saya di Jakarta, saya kan mikir siapa yang makan pindek saya di WIB, Makan di kucing. siapa yang makan di kucing, siapa yang jaga rumah saya. Ternyata yang jaga rumah saya Mas Burkon. Ini istrinya Mas. Ya, terus yang makan pitik atau ayam saya di Istrinya WIB. Mas Burkon. Nah, ini. Mas Burkon yang mana? Saya yang Burkon. Ini yang jaga rumahnya rumah Jakarta ya. Alhamdulillah. Nggak kenal Namanya padahal Burkon, awalnya. Al-Furqan. Itu surat ke-25 dalam Al-Quran, Al-Furqan ke-25. Ayo. Nur 23, Al-Mu'minun 22, Al-Hajj 21, Al-Anbiya 22. Toa. Pertama, Sebentar dulu, ini baju kok saking barunya ya? lupa ngelepas Pak Yai ya. Baju Pak Yai lebih bagus daripada baju saya. itu toh, enggak lah. Mereknya itu loh. Ini dia Apa apa? saja ini baju kamu. Pemimpin rakyat. Saya kan suami ini. Iya, kalau Pak Yai apapun boleh. Boleh. Kalau nggak jadi nanti kena KPK ya nggak? Iya. Penak dia keluar sampean. Tidak boleh. Penak. Harus menahan diri, menahan rasa dan menahan cinta. Wes, mantap. Baju khusus menyambut Kang Dedi kan? Enggak lah. Banyak benar. Tapi kan saya kata orang Sunda, alit tuh kan, awas. Konangan. Teledoran istri. Nah ini gimana istriku ini? Arif ularek nagih, dewata ularek nanya. Arif ularek nagih, dicai dewata ularek nanya di Pasampangan. Artinya bahwa hari ini saya memenuhi janji untuk datang ke rumah Pak Yai. Matur suwun. Di luar jam kerja. Oke. Matur nembah nuwun rawuhipun Kang Dedi Mulyadi ingkang sanget kula tresnani, dipun tresnani dening rakyat Indonesia, bahkan Jawa Timur niki tresnani Kang Dedi Mulyadi sampai 95%, insyaallah. Amin. Amin. Pak Yai matur sembah sungkem. Mugi Pak Yai sehat selamanya. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Tambah wawasannya. Tambah bojone. Maksudnya membanjiri barokah. Saya itu kalau siram-siram tidak diam sambil rumah bisa cocok. Kan obat kan bro? Rumahnya sama. Nanti tinggal di Brojan. Kan dia ada sana oke. Udah habis ini nanti sana. Oke. Kan kalau tadi kan aku dibalik. Enak kan dibolak-balik kok enak. enak dan sakit. Ojo mikir macam-macam loh. Ya ini penuh dengan candaan ya. Ini ada lanjutannya sebentar ya. Jadi Kang Dedi cuman di sini kayak cair gitu ya suasananya saat bersama Yai Mem ya, karena memang sudah kenal sebelumnya. Nah memang tujuan kesini juga mampir ke rumah Yai Mem. Tapi kan nggak adil rasanya kalau Kang Dedi nggak ke Sahara juga ya. Tapi akhirnya nggak ke rumahnya, tapi semacam di musola kayak gitu guys ya. Memang suasananya nggak seasik saat bareng Yai Mem ya, kita lihat bareng-bareng ya. Mungkin karena faktor itu tadi ya,
Sama Yemim udah kenal ya. 100 kapling. 100 kapling. Iya. Oh ini kapling ya? Iya, Bangun sendiri. bangun sendiri. Pak RW, kopi Pak RW. Gratis saya Bu. Gratis. Jak ngopi pemilik kafe berjalan. Mas Bro. Oh iya. Ya, harusnya kan rumahnya kan deket ya, cuman beberapa rumah aja, cuman diajak muter ini. Ternyata ke musola guys. Mas Dewi tadi kirain ke rumah. Aku kan cuma berkunjung aja. Tuan rumah yang baik pengen kenal sama Kang Dedi. Ya. Saya kan cuma berkunjung aja. Sini kan. Monggo. Awas, Mas. Oke ya. Ini Pak Sofyan. Asli mana? Bandung. Udah lama sini. Dokter 37 tahun di Hajar. Di Brawijaya. ASN Umbral. Dulu kuliah mana? Unpad. Tahun seberapa? Tahun 81. Terus jadi kurang dia Pak Herwena, profesor, doktor. Mundur. Ayo Pak. Acak. Silakan. Ya ini Pak RT yang di sebelah sana itu agak gemetar kayaknya Pak RT-nya ya. Alhamdulillah. Kemarin ikut nyembuhin Pak RT rumah saya. Pak RT ya? Ya Pak RT. Sini Pak RT. Pak RT takut deh. Alhamdulillah. Ya sudah, yang penting nyampe sini. Saya sudah memenuhi janji untuk nyampe ke sini. Pak RW, siap. Saya sudah memenuhi janji untuk nyampe ke sini. Sudah. Tugas saya sudah selesai. Makanya tadi saya sampaikan katanya kunjungan ini aja kunjungan pribadi sebagai undangan dari Kiai Ming maupun dari kami kan nggak ada kaitannya dengan goreng. Iya. Caranya mana Basara? Sehat, Mbak. Udah sepi kan udah sepi. Anggap saja sepi. Oh ini teh kapling deh Pak. Kami kapling. Tapi satu jadi jadi orang beli kapling tadinya. Iya. Memang pemiliknya orang Waduh Pak. pasti kapling. Oh, Sekarang ke masing-masing ke Bandung. Nah, tapi suami KRW ya ngirim terjadi keren. KRW-nya ke RW 9. Iya. Dia menghabisin Bapak sejak pertama dibangun pasti dia sudah di sini. Iya. Yang pertama kali dibangun. Abid kadir tahun 2014. Nah, membangun musola ya tahun 2014. Oh, kalau saya sih Bapak di KM-nya. Ketua Tasya. Alhamdulillah. Rajin orang Bandung. Tapi kan di mana sendiri kan Pak ya? Kapling pabrik kan orang di mana? Iya, ini orang sini panas. Mana? Sebagai panas. Tapi masih panas Bandung daripada ini. Ya, ini kan habis Malang sama Bandung mirip-mirip ya. Dingin gitu. Iya. Iya. Nah, itu ngobrol asik ya. Ya, intinya Ini mau pulang guys ya. kan Mbak sudah berkunjung ke rumah saya
saya membalas kunjungannya. Ketemu sama orang Garut yang jualan bakso aci, bisa ketemu Pak dosen yang orang Bandung. Ternyata orang Jawa Barat di sini banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Jawa Barat pada rukun. Amin. Ya Bu ya. Ya sudah, saya kan jam 8 pesawat di Surabaya. Iya, kita harus jalan lagi. Kan udah jalan, kita harus jalan lagi. Kan udah jalannya 1 jam. Nomor 4, jalannya 1 jam. Nomor 4, jalannya 1 jam. Gitu Mas, ya? Siap. Itu kita lanjut lagi, jalan lagi Bapak. Ya, ini Kang Deddy pamit pulang ya. Sudah ketemu sama Emim sama Sarah. Iya, ini guys ya. Ya semoga dengan harinya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Timur, di Malang khususnya, ya Emim dan Sarah berdamai ya. Walaupun Mas Dew lihatnya memang dari sisi Sarah masih kayak kurang gimana gitu ya. Ya tapi ya nggak tahu lah ya, dengan adanya Kang Deddy datang mudah-mudahan ya dua-duanya bisa berpikir dingin ya, dan benar-benar tulus ya saling memaafkan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.